Halo teman-teman semua, pernah nggak sih teman-teman semua dapat surat ketetapan pajak, tapi waktu dibuka ternyata nggak sesuai nih sama ketetapan pajak kalian? Tenang aja kok teman-teman semua. Di sini kalian bisa mengajukan banding atau peninjauan kembali ke pihak DJP-nya. Oke, jadi di sini kami bakal jelasin tentang cara step by step-nya lebih lanjut. Tentunya dengan cara yang santai ya. Yuk kita mulai. Tunggu dulu. Teman-teman semua udah pernah dengar belum pepatah kalau tak kenal maka tak sayang? Maka kami dari kelompok 6 izin kenalin dulu nih. Nama aku Risa Agnijati dengan NIM akhir 288. Perkenalkan, nama aku Bagas Satria Pambudi dengan NIM akhir 276. Perkenalkan, nama aku Rifki Pasha Priyambada dengan NIM akhir 288. Perkenalkan, nama aku Fazir Dwi Putra Hidayatullah dengan NIM akhir 286. Nah, jadi sebelum masuk ke materi, kalian wajib tahu nih, apa itu arti keberatan dan apa itu arti banding. Yang pertama ada keberatan. Menurut PMK nomor 9 atau PMK nomor 3 tahun 2013, keberatan adalah upaya yang dapat dilakukan oleh wajib pajak atau WP kepada Direktorat Jenderal Pajak atau DJP untuk meninjau kembali SKP atau surat ketetapan pajak yang diterima oleh WP. Pengajuan ini dilakukan pada saat WP keberatan dengan hasil pemeriksaan pajak atau merasa ada yang salah dalam penetapan pajak. Kemudian yang kedua ada banding. Menurut pasal 1 ayat 6 Undang-Undang nomor 14 tahun 2022 tentang pengadilan pajak, banding adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh wajib pajak atau penanggung pajak terhadap suatu keputusan yang dapat diajukan banding berdasarkan peraturan perundang-undang perpajakan yang berlaku. Jadi secara singkat, keberatan dan banding adalah upaya hukum yang diberikan kepada WP apabila tidak sependapat dengan hasil penetapan yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Nah, selanjutnya yaitu wajib pajak hanya dapat mengajukan kepada Direktorat Jenderal Pajak ketika mengalami yang pertama, surat ketetapan pajak kurang bayar, yang kedua, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan, yang ketiga, surat tagihan pajak, yang keempat, surat ketetapan pajak lebih bayar, yang terakhir tentunya surat ketetapan pajak nihil. Untuk syaratnya, dalam mengajukan keberatan ini ada 3. Yang pertama, tentunya wajib menggunakan bahasa Indonesia. Yang kedua, menggunakan format penulisan yang telah disediakan oleh Dirjen Pajak. Yang ketiga, berdasarkan analisis perusahaan sendiri mengapa terjadi perselisihan. Yang keempat, tentunya diberikan alasan yang secara jujur dan detail mengapa mengalami keberatan. Nah, tadi kan kalian udah tahu nih syarat-syaratnya. Aku mau kasih tahu nih contoh kasusnya itu bagaimana. Jadi ada PTX, dia mendapatkan surat dari KPPA bahwa dia memiliki pajak yang sebesar 150 juta. Namun perusahaan itu berpendapat bahwa biaya tersebut berhubungan langsung dengan kegiatan perusahaan, sehingga PT tersebut mengajukan surat keberatan kepada KPP. Dalam surat keberatan tersebut, perusahaan menjelaskan bahwa setelah penyesuaian fiskal yang benar, PPh terutang harusnya sebesar 20 juta. Nah, untuk format suratnya, kalian bisa lihat di sini. Nah, di sini wajib pajak hanya bisa mengajukan keberatan dalam waktu 3 bulan setelah surat ketetapan pajak diterima oleh wajib pajak. Direktorat Jenderal Pajak memiliki waktu selama 12 bulan untuk menetapkan, pertama, dikabulkan seluruhnya, yang kedua, dikabulkan sebagian, yang ketiga, ditolak, atau bahkan yang keempat, ditambah pajak terutangnya kepada wajib pajak. Nah, kalau udah lewat 12 bulan tapi nggak ada keputusan, nah keberatan kamu bakal dianggap dikabulkan secara otomatis. Tapi ingat ya, ngajuin keberatan itu nggak menunda kewajiban bayar pajak. Kamu tetap harus bayar pajak dulu bagian yang kamu setujui, dan sisanya wajib dilunasi maksimal 1 bulan setelah keputusan keberatan dikeluarkan. Nah, kalau keberatanmu ditolak, itu ada konsekuensinya juga nih, yaitu sebesar 30% dari jumlah pajak yang terhutang dikurangi jumlah pajak yang telah kamu bayarkan. Contohnya seperti ini. Pada tahun 2023, PTA diberikan surat ketetapan pajak kurang bayar oleh DJP sebesar 1 miliar rupiah. Kemudian dalam pemeriksaan akhir,
PTA hanya menyetujui pajak yang dibayarkan sebesar 200 juta rupiah. Wajib pajak telah melunasi sebagiannya, yaitu sebesar 200 juta rupiah. Dan kemudian mengajukan keberatan atas koreksi lainnya. DJP mengabulkan sebagian keberatan wajib pajak tersebut dengan jumlah pajak yang masih harus dibayar sebesar 750 juta rupiah. Nah, dalam hal ini wajib pajak tidak dikenai sanksi dalam pasal 19, tetapi dikenai sanksi administratif sesuai dengan ayat ini, yaitu sebesar 30% dalam kurung 750 juta dikurangi 200 juta, yang hasilnya 165 juta rupiah. Nah, sekarang kita masuk ke tahap berikutnya, yaitu banding pajak. Kalau kamu udah ajukan keberatan tapi ditolak, kamu masih punya kesempatan untuk mengajukan banding. Banding ini diajukan ke Badan Peradilan Pajak, jadi levelnya udah lebih tinggi dan bersifat yudisial alias pengadilan beneran. Lalu syaratnya apa aja sih? Yang pertama, harus diajukan dalam waktu 3 bulan setelah keputusan keberatan keluar. Yang kedua, dibuat tertulis dalam bahasa Indonesia. Yang ketiga, harus menjelaskan alasan keberatan dengan jelas dan disertai bukti. Yang keempat, wajib melampirkan salinan surat keputusan keberatan. Lalu, permohonan banding ini juga nggak menunda kewajiban bayar pajak. Artinya, sambil kamu menunggu putusan pengadilan, kamu tetap harus bayar pajak dan pajak yang ditetapkan. Kalau nanti keputusan banding kamu ditolak atau cuma dikabulkan sebagian, maka akan ada sanksi tambahan, yaitu denda 60% dari jumlah pajak berdasarkan putusan banding dikurangi yang sudah kamu bayar sebelumnya. Jadi, hati-hati dan pastikan kamu punya alasan dan bukti yang kuat sebelum ajukan banding ya. Yang terakhir yaitu peninjauan kembali. Proses peninjauan kembali ini diajukan ke Mahkamah Agung. Peninjauan kembali ini dilakukan ketika ada bukti baru atau ditemukannya kasus baru oleh perusahaan tersebut. Wah, terasa nih, hari udah makin malam. Nah, jadi singkatnya gini. Keberatan itu sama aja kayak protes kita ke DJP. Lalu banding itu naik ke tingkat pengadilan pajak. Lalu untuk peninjauan kembali itu naik lagi nih ke tahap Mahkamah Agung. Oke, jadi tiga-tiganya adalah bentuk wajib pajak untuk dapetin keadilan nih. Karena dalam pajak bukan cuman soal bayar kewajiban, tapi juga soal hak buat diperlakukan secara adil. Terima kasih buat semuanya yang udah nonton. Kalau kalian suka video ini bisa klik tombol like di bawah ini dan subscribe juga ya. Oke, terima kasih semuanya.